tahun 96 tuh gue tahu banget gue pengen jadi penyiar radio gara-gara liat Bang Komeng. Gue baru tahu, SD gue baru tahu kalau misalnya jarum tuh nggak boleh ada udara, mesti kan dokter mesti dikecerotin dulu deh. Kalau band yang gue suka nih namanya Bad Religion bilang do what you want but don't do it around me. Gitu. Dulu Sobat Ambiar tuh bisa jadi viral banget, sama lu diapain sih? Gue sih nggak merasa itu sih Mbak ya. Radio kenapa udahan? 9 tahun. Sama lu. Iya, 9 tahun. Kenapa udahan? Karena gue tuh even mimpi-mimpi gue yang kecil tuh gue list di enak, ibunya banyak bisa ngasih. Ibunya freelance. Gila berarti emang ya. Tadi yang gue bilangin siapapun yang lo lakuin tuh lo harus seneng dulu udah. Bisa. Saran gue adalah ketika lo ada masalah yang berat banget ya. Kita punya mobil kesayangan, itu naik sama orang yang sayangan juga. Di tempatnya Gofar Hilman, collab sama Gofar Hilman. Ada Mbak siapa Mbak? Putri. Udah berapa lama di sini? Baru mau setahun. Mau setahun. Seru nggak? Seru ya. Mabok-mabokan terus dong. Oh. Mohon maaf ini Ibu. Oh iya. Nggak apa-apa kan cuma nanya. Ya. Mohon maaf ini Ibu kata dia. Bukan Ibu, saya ses ya. Seru banget. Ini tempat dia biasa wawancara. Nah ini produksinya nih. Ini apa aja nama alatnya? Ada ATM. Ada ATM. ATM berarti banyak duit ya? Yang mana ATM? Ini tinggal dimasukin digesek aja. Ini Suka ATM maksud ATM. aku. Hah? ATM. Oh, gue dengernya ATM, pengen masukin aja gue. Ada monitornya. Tuh. Lu tugasnya apa? Monitoring aja sih. Buat nanti dari, kan aku sebenarnya produsernya juga sih. Oh, produsernya juga. Asik banget ya si Gofar, serius banget ya. Serius banget dia. Seru. Kenapa dia seserius ini? Tanya nih. Ini juga nih. Ini siapa nih yang ini? Itu dia. Ini siapa? Lu siapa? Lu siapa? Nah ini kalau keluar begini nih. Ini kantornya Gofar. Lu siapa? Gea. Hah? Gea. Sebagai Asistennya Gofar. asisten pacar. Asisten. Ya, ini Videografer video. Oke, wah nggak kayak gue ya, gue tuh megang sendiri nih. Mandiri dong. Siapa namanya? Video. Bibio. Mana? Lucu banget namanya Bibio. Ibu lu namain Bibio. Enggak. Panggilan aja. Nama lu siapa sebetulnya? Oh, Wahyu. Ya Wahyu, Bibio dari mana sih Bibio? Udah berapa lama kerja sama Gofar? Baru 2 bulan. Bibio 2 bulan, kamu? Setahun. Setahun sama-sama ya? Iya sama. Nah kalau dia nggak mabuk-mabukan ya? Dikit dasar Gofarnya gitu sih ya, nggak apa-apa. Yang penting kan cuma minum aja, biar anget-anget. Selalu deh ya, jangan banyak-banyak. Ini apa lagi? Ini biasa kalau ngobrol kita pakai backgroundnya ini. Mau apa? Ngobrol bareng musisi maksudnya. Oh, ngobrol Nanti bareng backgroundnya musisi. masukin sini. Oh, gue tadi nggak pakai begitu, gue apa berarti? Ngobrol ngacak. Oh ngobrak gue, ya. Kalau gue sekarang mau nguras, ngobrol bareng asli beras. Oh iya. Oke ya, gue mau ke Gofar dulu di bawah. Nguras, ngobrak, aneh-aneh banget. Nih. Kantornya gede banget loh. Ada di Kemang, gila banget dia. Nah, kita kenalan sama Gofarnya ya. Gofar, Apa? lu anak 3 ya? Ketiga. Anak 3. 2001 lulus. Iya. Iya. Anak 3 tuh berarti anak gaul banget. Parah. Anak orang kaya. Enggak, justru gue dulu miskin banget. Makanya, kok bisa masuk 3? Karena deket rumah. Nah, Kan- sekarang gini. Kan zaman dulu kan bayaran kan 45.000 Bukan. sebulan. Kalau anak tinggal, kalau deket rumah Setiabudi itu rumah orang-orang kaya. Rumah nenek rumah gue yang paling tua di Sibri Timur. Di rumah pertama, dulu masih rawa. Oh gitu. Orang bawa rumah gue ada bunker dulu. Oh gitu. Nenek gue katanya kalau bisa ada pesawat Jepang waktu masih bocah, ngumpetnya di bawah. Oh gitu. Iya. Oh lu tinggal di rumah nenek lo. Rumah nenek gue kecil, punya anak, punya cucu, gue tinggal rumah yang sama. Terus? Setiabudi, kalau bahasnya kan Priokru. Priokru. Itu Setiabudi. Ih, dia mah udah gaul banget. Setiabudi itu tuh rumah orang kaya. Selatan-selatan tuh Setiabudi semua.
Kagak, emang udah lama di situ, kayaknya sih kagak. Enggak, tapi abis selesai SMA. Kelar. Emang muka gue muka nggak lulus juga, muka DO ya. Muka DO apa muka OD? Enggak, tapi bener. Enggak, lulus. Sampai lulus. Kuliah? Kagak. Karena? Kagak ada duit. Gak ada duitnya gimana sih? Kagak ada duit gimana? Gak ada duitnya gimana? Mak lo, bapak lo? Iya. Bapak apa kerjanya? Nyokap saat itu kan cerai SMP. Oh gitu. Iya, bokap kemana, nyokap ya yang menjadi single parent ternyata tidak mudah. Serius? Iya. Itu makanya tinggal rumah nenek lo? Iya. Berapa bersaudara? 3. Lu ke? Kedua. Pertama Kakak gue iya. udah nikah. Cewek, cowok? Cewek, cowok, cewek. Oh. Cowok tau tuh ye. Iya benar. Iya. Terus? Ya udah. Bokap lu nggak ada, nyokap lu kerja sendirian? Iya. Kerja sendiri ya. Abang Ya kayak gini nggak macem-macem nih serabutan, jadi kang salon lah. Apa. Oh di salon. Iya. Jadinya kan nggak bisa maksain ya. Jadi lu nggak sekolah? Kagak sekolah, tapi nggak apa-apa kok. Lu ngapain? Dagang. Apa? Kaset, gesper, bikin gesper. Di mana? Di rumah gue. Terus kalau misalnya ada acara gig gue biasa banyak ngelapak sih, kaki 5 gitu, banyak kan ya. Siapa temen lo masih inget ya? Banyak. Siapa aja? Karena masih main Wanda, Ambon tuh. Masih main sekarang. Wanda jadi apa? Wanda sekarang jadi event-event gitu dia ikut. Temen SMA gue Wanda juga. Sama, nggak sekolah juga? Enggak, dia lulus. Dia kuliah. Si Wanda kuliah. Tapi kuliahnya di Universitas Surya Kencana Cianjur. Yang kalau misalnya kalau kampus-kampus orang kan Jakarta, Mustopo deh misalnya, break nih, ke Sensi DPS itu. Kalau Wanda nggak ngeliwat di sawah, tempat kampusnya. Apa saya? Iya Wanda. Wanda masih temenan kan? Masih kan? Tapi terus, jadi lu ngapain aja tuh di SMA ngabisinnya? Ngabisinnya gue emang gaulnya sama siapa aja mbak, sama anak Rohisnya gue temenin gitu kan. Misalnya anak Rohis nginep nih gue ikut tuh. Ini tato SMA semua? Kagak lulus SMA pertama kali tuh langsung tato di sini. Dulu kan ya penuhin dalam dulu, baru keluar. Dulu kayak batas karir tuh di sini doang batas karir. Tapi masih ketemu bokap nggak sekarang? Kan udah meninggal deh 2007. Kalau nggak salah ya 2007. Tapi lu ketemu sempet? Sempat ketemu, tapi jarang, setahun sekali kali. Setahun sekali. Gitu, jadinya udah sendiri-sendiri dagang-dagang kaki 5, kerja kantoran. Oh kerja? Di? Ada rekanan gitu mah, jadi rekanan dagang-dagang gitu, apa juga jadi dagangin. Apa tuh? Kan misalnya pemerintah tuh kan nggak boleh belanja sendiri, mesti ada rekanan gitu pihak ketiga. Nah gue jadi pihak ketiga tuh nyari objekan aja tiap hari, nongkrong di departemen gitu sama orang-orang Aceh, sama orang Batak. Iya. Banyak apa tuh? Pertama kali gue dapet proyekan itu bikin kop surat, untungnya 25.000. Tahun berapa tuh? 2003. Lumayan ya? Iya, 2003. Bikin kop surat? Iya, itu 25.000. Kop surat 2 hari. Misalnya yang lain pada 2 hari jadinya, gue hari itu juga jadi, dari pagi gue pantengin ya servisnya di kecepatan gue pikir wah nih lain tuh udah jadi tetap kan susah ya udah. Misalnya lu punya proyekan gitu, lu jadi pimpronya gitu, lu punya jagoan gitu kan ngebloknya susah. Ya kita kasih servis aja, bisa mereka 2 hari kita sehari, bahkan bukan sehari, untuk hari juga jadi. Paginya kita deal, sorenya jadi tuh kop surat. Gila ya? Iya. Macem-macem mbak gue. Ada pengadaan kos kaki gitu kita samperin. Nah, gue hafal tuh tiap hari gue muter-muter ke SMK. Gue berapa tuh? 2003 gue tuh berapa ya? Gue 83 lahir, 20 tahun. 60. Iya 20 tahun. Terus bisa jadi kayak sekarang ini gimana Kagak ceritanya? tahu gue, kagak ngerti juga. Karena emang dari dulu emang udah cita-cita jadi penyiar. Tahun 96 tuh gue tahu banget gue pengen jadi penyiar radio, gara-gara liat Bang Komeng. Bang Komeng? SK. Bang Komeng tuh tetangga gue. Oh gitu? Di waktu kecil. Wih. 3 rumah dari gue. Sebelum pindah ke Matraman? Enggak di Matraman, di Mekarsari. Itu dia di situ ibunya.
Oh. Bang Komeng. Oh gitu. Lu kenapa pengen jadi Bang Komeng? Kan ngeliat di Amor dulu. Wah, boleh juga nih. Kita kan masih bocah-bocah pakai baju SMP. Ke Radio SK di Pasaraya Manggarai itu. Nonton, anjing nih, aku kan jadi penyiar ya. Mau pengen jadi penyiar gue gitu. Ditanyain pas SMP pengen jadi apa, jadi penyiar. Terus kesampaiannya 2012. Iya jauh banget, makanya di sepanjang itu ngapain lu? Macem-macem mbak, sampai dagang-dagang, kerja-kerjaan lain. Kurir pernah gua. Ya kurir kan gue waktu bocah temenan mana kuliah. Abang-abangan gua kan jangki, putau tuh. Zaman dulu kan putau ya. Gak apa-apa nih, ayah. Gak apa-apa. Terus? Gue dulu pahe, putau pahe namanya paket hemat, tega. Belinya di Batu Raja dulu, rumah gue Setiabudi, naik sepeda BMX ke Batu Raja. Berapa lo? SD tuh kelas 6. Terus? Kelas 6 jadi kurir kan kita nggak tahu ya. Beliin barang aja, mereka nyebutnya barang, kan kita nggak tahu narkoba itu apanya. Terus? Kita belajar nyuntik tuh waktu SD, nyuntikin mereka. Iya, nyuntikin. Orang gue baru tahu, SD gue baru tahu kalau misalnya jarum tuh nggak boleh ada udara, mesti kan dokter mesti dikecotin dulu deh. Nggak boleh ada udara yang ngumpul di jarum karena bisa meledak pembuluh darah. Gitu gue belajar. Cuciin jarum kan dulu kan zaman mereka juga susah, satu jarum tuh rame-rame. Iya, ibu dulu cek di Setiabudi 80% teman gua kalau nggak meninggal gila mbak. Maksudnya bukan gila ya, gangguan kejiwaan. Iya. Narkoba. Karena gue gak mau nyoba, kayak kata lu kan ngeliat udah gak enak nih. Sama. Gue nyuntikin, fly tuh enak tuh. Waduh, gila. Gue dispongin bidadari gitu. Dia ngomong gitu? Lu ngeliat tuh? Ngeliat udah gitu kok. Ini gak apa-apa tanya. Gak apa-apa. Gue jadi kriminal lama-lama nih. Ada behel orang digergaji, dikiloin gitu kan. Ada lampu tetangganya diembat, sepeda diembat gitu, jadi kriminal. Lihat orang, gue inget banget waktu SMP tuh tetangga gue yang jangki tuh nawarin gue Air Jordan, harganya berapa ya? 50.000 Iya, terus tapi sebelah kiri tuh ya orang jangki kan gak mikir mbak, iya. kemudian jadi duit, terus sampai marmer dibongkar-bongkarin buat dijual ke Manggarai. Marker punya dia? Marmer tetangga. Iya, makanya kalau ada rumah kosong tuh marmer hilang bu. Itu udah nggak bener tuh. Jadi kriminal tuh. Satu. Makanya gue di situ tuh gue nggak suka narkoba karena gue ngeliatnya tuh aneh. Dan abang-abangan gue yang gue sayang tuh meninggal. Ya Allah. Akhirnya gue benci narkoba tuh. Sampai gue tuh nggak mau berteman. Kenapa dia? Karena udah. Keringat sudah gede gini mbak, udah kayak. Terus udah tuh kelar, gue benci narkoba tuh. Sampai gue gak mau berteman sama yang narkoba. Padahal gue orangnya sepol banget ya dulu ya. Tapi ketika ada narkoba gue jauhin. Bagus. Nah baru sembuhnya tuh 2010 gue yang mau berteman lagi. Kalau narkoba sih ya, kalau band yang gue suka nih namanya Bad Religion bilang do what you want but don't do it around me. Gitu. Prinsipnya gitu aja. Gitu, udah jadi. Sampai sekarang gue pernah nyoba, Ineki gak pernah gue. Air doang gue demen. Iya, sisanya gak demen gue. Gak tertarik gitu untuk nyoba, karena gue ngeliat nih basiannya gak enak, jadi kriminal gitu kan. Muka lu jadi cekung-cekung gitu kan. Jadi jorok gitu. Betul, jangan berarti. Iya, jadi gak suka narkoba. Iya. Bukannya so moralis ya, cuma bener narkoba tuh kagak ada untung-untungnya. Iya, karena kita lihat sendiri dari kecil. Iya, kagak ada untung-untungnya narkoba itu. PD bukan dari situ. Bukan. Berhasil bukan dari situ. Iya. Lu mau dapat duit jutaan, mau ratusan juta, tapi bukan dengan narkoba. Even tuh boti kayak Halimi mbak, terus kayak Dumolit gitu, gue belum pernah nyoba. Nggak tertarik. Rasanya tuh gimana gitu kan. Kayak zaman dulu kan kayak mau tawuran, Nipam, Megadon gitu kan, pil BK gitu kan. Tawuran? Iya, biar berani, biar tenang gitu kan. Nah gue belum pernah nyoba tuh. Gak tertarik, karena kan dari bocah gue udah diliatin ada orang meninggal gara-gara narkoba. Iya benar. Depan muka gue, jadi trauma. Dan sebenci itu sama narkoba gue dulu ya. Iya. Zaman sekarang sih, ya bukannya benci, masih benci, cuman emang gak tertarik coba aja.
dulu Sobat Ambiar tuh bisa jadi viral banget, sama lu diapain sih? Gue sih nggak merasa itu sih Mbak ya, makanya gue tuh. Tapi kan semua orang bilang Gofar tuh yang ini. Nah itu kadang-kadang gue tuh suka nggak enakan sama almarhum Pak Didi dan teman-teman di Solo lain gitu, karena image itu tuh yang melekat di dalam diri gue yang katanya mempopulerkan sama Pak D jadi naik lagi. Gue tidak merasa itu sih. Emang Sobat Ambiar apa waktu itu diapain? Udah ada kata-kata Sobat Ambiar tuh udah ada sebelumnya. Jadi gue melihat fenomena anak-anak muda mungkin 10 orang gitu kan. Pak Didi lagi manggung, depan itu lagi pada nyanyi semuanya. Ini anak muda semua nih. Wah kayak seru nih. Keinginan gue cuma satu, pengen ngobrol sama beliau. Udah. Gue samperin ke Solo, kan gue punya acara ngobrol bareng musisi. Dan menurut gue adalah Pak D yang konsistensi terus nih. Musiknya apa segala macam, punya lagu banyak banget yang akhirnya gue tahu anjing di lagunya banyak banget nih. Gue cuma tahu tuh 2 lagu ke sana. Udah, dengan bermodalkan keterbatasan gue bawa kru 2 orang, jadi gue bertiga nih ke Solo dengan duit yang ada segala macam, kerja sama anak Solo, dibantu anak Solo kayak rumah blogger Indonesia, kayak angkringan apa sih tuh si Ega tuh yang punya tuh, yang jadi venue-nya. Itu scene gue di angkringan. Iya. Scene gue. Iya di rumahnya, iya yang punya si Ega tuh. Saat itu tuh gue bilang kayak, boleh ngasih 20% tuh penghasilan lu gak pas hari H buat Pak D? Oh boleh banget. Terus ngomong Pak D juga nggak mau. Nggak mau, kita senang-senang aja nih, saya nggak mau. Gitu. Iya, ya udah tuh. Ya kita nggak nyawa band, gue nyari band keroncong dengan duit yang gue punya berapa, band keroncong sekian, ya udah yuk hajar yuk gitu, ikutan gitu. Terus ya bikin venue kecil doang. Tadi gue di tengah tuh, Mega tengah aja, gue bilang kecil aja udah, kecil. Terus? Karena biar takutnya tuh ngalangin orang lewat gitu kan. 100 orang lah yang udah datang, 1.500 pas hari. Gila, terus gimana? Iya, tapi itulah maksudnya gue tidak menyangka bisa sepecah itu ya. Karena balik lagi Mbak, gue cuma pengen seneng-seneng. Gitu ya? Pengen ngobrol sama Pak Ade udah. Iya, pengen seru-seruan doang sama anak Solo gitu. Itu kan ngobam off air pertama kali gue, jadi gue pengen harus gue banget gitu kan. Boleh nih ditayangin? Boleh. Sedikit serat gitu? Boleh, nih, boleh. Waktu itu ya? Iya. Ntar ambil ya, boleh? Ambil di YouTube gue, iya. Saya lahir itu tahun 99. Tuh, pecah banget. Seru banget. Makanya waktu itu pas aku ditawarin ini Sobat Ambiar di film Sobat Ambiar, oh jadi sama siapa? Sama Gofar Mbak, Gofar tapi masih susah dihubungin, Mbaknya bisa hubungin nggak? Kata deh, gue telepon. Terus gue nyari telepon lo tuh sama siapa ya? Nino kayaknya. Iya. Sama Nino, terus gue gini, Gofar, ini gue gak diangkat dari pertama. Di mana tuh lo? Oh gue lagi meeting tuh. Oh. Iya meeting, bener. Meeting apaan? Meeting ada lah. Terus gue bilang gini, Gofar, ini gue main Sobat Ambiar nih, lu juga ikut kan? Soalnya yang lain gue belum kenal. Terus gue bilang, ada kalau nggak salah WhatsApp-nya deh. Ada ya? Terus gitu gue bilang si Gofar. Terus Gofar, iya Mbak, tapi gue belum tahu nih, lo bilang gitu ya? Gue belum tahu nih apa enggak, takutnya kalau mau ngambil karena ada beberapa kerjaan yang pending nih. Gitu, dan masih butuh konfirmasi. Jadi apa enggak kerjaannya? Terus gue gini, Dek, biasanya gue kalau film ada yang kenal atau apa gitu, harus ada yang blend gitu sama gue. Udah Dek, udah ambil aja. Terus Gofar gimana? Nggak tahu, nggak ngabarin apa-apa. Iya. Akhirnya gue datang, akhirnya gue main aja. Iya. Tapi Di Solo Gofar ya? nggak main, ha? Di Solo ya? Iya, benar. Di Pecamat ya. Ini dikit aja nih, ini angkringan nih, dikit aja. Kurang apa aku iki? Kadang cium Pak. Mriki angkringan ya Mbak. Ampun mabuk teng mriki nggih. Tuh, ya udah. Seru ya? Seru, Iya. Sobat Ambiar ya.
Ya kadang-kadang apa yang kita prediksikan ya. Menurut gue tadi gini, ini film Sobat Aber gimana gitu ya, prediksi gue gak kebayang sama sekali. Maksud gue akan gimana, ternyata ini Netflix, maksudnya segitu pecahnya juga gitu. Ya alhamdulillah. Kadang-kadang gitu ya Far, dalam hidup kita nggak tahu gimana hidup kita ya. Lu mau jadi apa Far sejauh ini? Udah. Radio kenapa udahan? Lu berapa tahun di radio? Ditanya setelah tanggal 20 kan? Iya. Lu berarti 9 tahun. Sama sama gue. Iya, 9 tahun. Kenapa udahan? Karena gue lagi lagi pengen break dulu aja kali ya. Gue tuh pengen mencari diri gue tuh zaman dulu, Mbak. Ketika datang siaran tuh kayak nggak sabar gitu. Terus gue nggak pernah lihat jam, terus tiba-tiba udah kelar. Gitu. Gue pengen mencari diri gue tuh pada saat zaman dulu gitu. Iya. Sekarang lu datang udah. Ya kerja aja udah. Nggak ada gregetnya lagi dong. Dan gue takutnya terjebak dalam romantisasi. Romantisasi dalam artian Gibran yang udah membesarkan gue cabut hanya karena nggak enak. Nah itu tuh gue nggak mau. Jadi gue harus, kayaknya gue butuh break nih. Nggak tahu sampai kapan ya. Yang pasti gue butuh break dulu. Gue pengen cari sensasi itu lagi, Mbak. Karena menurut gue tuh nggak usah dipaksain sih. Iya, ketika lo emang event tuh lagi di top-topnya lu, tapi ketika lu nggak nyaman sih, menurut gue sih nggak usah dipaksain sih. Karena lebih baik lu hilang ketika lu lagi tinggi daripada lu nurun terus dan orang lupa sama lu. Jadi mau jadi apa, Far? Banyak sih Mbak kalau kepengenannya. Banyak. Gue pengen punya, kalau kepunyaan pengen banget gue pengen beli tanah gitu, gue pengen punya rumah yang proper, pengen punya bengkel yang proper, pengen punya bengkel cat, pengen mengekspansi restoran gue. Banyak sih kalau kepengenan. Iya, banyak banget dan gue lisin tuh. Amin. Lu lisin? Gue tuh even mimpi-mimpi gue yang kecil tuh gue list di. Jangan nggak boleh lihat. Rahasia. Di mana? Di handphone. Oh gitu. Iya, nggak boleh. Lu list? Nulis. Bagus. Iya. Tugas gue cuma checklist itu. Ada terus? Ada. Even yang kecil ya. Iya. Ada gue checklist. Pengen punya apa yang punya pisau lipat yang lucu gue tulis. Oh, sebetulnya. Nggak pernah ada orang yang lihat. Tapi pengen punya pasangan kayak apa udah di list juga? Kagak ngerti gue, nggak ada tipe. Gitu. Iya. Kagak punya tipe apa-apa gue. Yang penting tuh enak diajak ngobrol, enak diajak. Dua hal itu aja Mbak. Iya. Nggak perlu tipe gue. Iya. Karena kan udah kalau nggak ada bisa kan ketika lu tua kan cuma bisa ngobrol. Nggak bisa. Cewek lu mau nopos, lu nggak ngaceng gitu kan. Yang bisa cuma bisa ngobrol doang gitu kan. Ada tetangga beli kulkas, lucu tetangga beli kulkas gitu kan. Kita ngomongin hal yang nggak penting gitu kan. Ya meskipun dalam rumah tangga pasti ngomonginnya nggak itu doang. Kalau listrik mati apa segala macam gitu. Ini susah nih cari tipe ceweknya nih. Iya makanya. Karena kalau cowok tuh bisa aja bosen, cewek tuh bisa aja bosen. Iya. Emang rumah tangga tuh kompleks. Memang katanya orang-orang gitu tuh. Kan lu juga tahu kan? Iya. Lihat sendiri. Lihat sendiri. Teman-teman gue kan sekarang umuran gue, teman-teman gue udah banyak 1, 2. Jadi lu nggak ada standar kapan nikahnya? Gak ada. Ngapain? Iya. Udah. Kagak pusing gue. Tapi kan punya anak. Gak apa-apa kalau nggak nikah, punya anak. Udah cukup gue. Nggak apa-apa? Gak apa-apa. Enak ibunya banyak bisa ngasuh. Ibunya freelance. Gila berarti emang ya. Emang lu orang gila ya, Far. Jadi lu tuh kalau di ini lu orang apa tuh? Orang apaan? Orang gila apa orang apa? Kagak, gue orang normal yang punya jalan hidup sendiri aja sih. Jarang nggak mau nikah pengen punya anak tuh jarang. Gue pengen banget punya anak. Tapi nggak nikah. Ya kalau sampai nggak nikah pun nggak apa-apa banget. Oke. Iya, karena gue tidak mau nantinya tuh pernikahan jadi bumerang. Gue selalu punya segmen di Nguras Ngobrol Bareng Astilas, pesan lo buat yang lihat apa aja boleh. Misalnya mau jadi seperti lo atau nggak mau jadi. Jangan jadi gue. Terserah, pesan aja. Apa mau pesan? Tadi yang gue bilangin siapapun yang lo lakuin tuh lo harus senang dulu udah. Coba lo udah berhasil. Berhasil. Menurut lo udah berhasil? Berhasil. Menyenangkan diri gue. Oke. Nah masalahnya
gue nggak pernah puas. Jadi susah tuh. Jadi standar gue tuh banyak, Mbak. Gue tuh selalu bilang ya, mimpi itu tuh bertingkat, berlapis gitu kan. Gue tuh mimpi setinggi langit, tapi asal langitnya kelihatan. Jadi gue nggak mau bermimpi sama sesuatu yang kemungkinan besar nggak bisa gue gapai, gitu. Iya. Iya. Contoh nih, gue pengen punya mobil impian gue. Dulu pas gue miskin, gue kumpulin posternya dulu. Tapi gue tahu mobilnya sama. 2001 gue ngeliat mobil ini, anjing nih keren banget nih, gue hafalin tuh, gue rekam. Peleknya apa, warnanya apa segala macam. 2018 baru kebeli. Iya, dengan pelek yang sama. Gue bikinin nih, gue modif. Mana sih, ada sih? Enggak, udah gue tuker mobilnya. Gue tuker sama mobil impian gue yang lain. Mana ada? Ada. Lihat boleh? Ada, boleh. Boleh ada. Iya. Tapi di sini baru ada 2. Yang sisanya di bengkel-bengkel. Nggak apa-apa. Iya. Lihat mobil impian Gofar. Iya. Terus pesan apa lagi? Yang terpenting adalah itu dia sih, apapun yang terjadi ya lo senang sama diri lo sendiri sih. Tapi ya balik lagi nih, cara lo ngobatin rasa perih lo sebagai broken home ya? Iya. Itu tadi sih gue bilang ya, udah gue sempat mention tadi kan, kita sebagai mungkin di sana anak broken home juga atau tim yatim kru, yatimania mantap. Sama gue juga. Iya, yatimania mantap. Jadi gue tuh selalu bilang sama teman-teman gue ketika di narkoba karena dia broken home, yang salah bukan keadaan, lu aja yang cemen. Itu. Iya, lu tuh yang cemen. Keadaan mah keadaan aja, karena udah bergulir sebagaimana mestinya. Lu doang yang memilih untuk kayak gini. Lo hidup itu udah pasti ada masalah. Tinggal gimana lo nyelesain masalah lo. Iya. Masalah bukan harus diratapin, terus di menurut gue ya, maksudnya diambil jalan pintas, tapi ada jalan yang lebih bisa. Saran gue adalah ketika lo ada masalah yang berat banget ya, sikap yang pertama yang diperlukan adalah bodo amatan dulu. Karena seringkali masa bodo amat itu tuh bagus buat mental, yang kepikiran, anxiety, depresi segala macam, itu diperlukan tuh. Bodo amat dulu aja. Udah kelar bodo amat ya, udah chill nih, baru lu mikir gimana cara kelarin. Tapi harus dikelarin. Harus dikelarin. Emang lu pernah ngobrol heart to heart sama bokap lu? Kita tuh dididik untuk tidak ngobrol secara heart to heart. Jadi gue dari pas udah gede tuh kayak ngapain juga. Jadi akhirnya lo gimana menyikapi rasa yang lo rasain? Pada akhirnya tuh sekarang, karena gue didik akan hal itu, gue ubah. Gue nggak bisa nih, ini nggak works nih. Jadi sekarang tuh udah lama sih gue tanamkan sama diri gue, apa yang terjadi sama gue tuh, gue nggak suka, gue nggak apa, harus ngomong. Gitu. Apapun harus ngomong. Akhirnya lo ngomong? Ngomong. Setelah bokap nggak ada ya, gue pelajari tuh apa nih yang bikin gue jadi lemah gitu. Oh ini nih, ini harus diubah. Ini harus diubah. Jadi apapun ngomong aja udah. Karena kan sesuatu itu bisa dibicarakan. Segala sesuatu bisa diselesaikan dengan bahasa. Udah pesannya? Udah. Sekarang kita lihat mobil impiannya Gofar ya. Mana? Ini harganya berapaan aja nih, Far? Yang mana? Ini. Yang paling mahal yang mana? Nah ini paling 90 cepet nih. Ini cepet? Iya. Mana? Ini? Iya nih. Ya ini mah berarti lebih dari 500 dong. Kan ada ini. Ada yang 50, ada yang cuma 15, ada yang 25. Ini baru ini kali ya? Gocap kali ya? Gocap. Baru kalau baru. Gila. Ini 100, ini gocap. Terus mana lagi? Mana mobil lo? Mobil gue di... Susah nggak? Bisa. Ini mau tunjukin satu-satu nggak berapa aneh? Apa? Mau tunjukin satu-satu nggak berapa aneh? Gak usah. Oh saya. Gimana, Neng? Nih. Ini dapurnya Gofar. Ini kantornya dia sendiri loh ini. Susah. Mana impiannya? Wah, dikerukupin. Ini nggak pernah dipakai, dikerukupin. Enggak, buat. Ini yang gue tuker nih dulu punya. Wait, ini jadinya sama. Lu sukanya ini BMW? Mercy, gue punya Mercy juga. Ini tipenya sama nih ya, 36.
Cuma ini yang atapnya bisa dibuka nih, pakai hardtop, atapnya dibuka, terus ada kayak kain gitu softtop ya. Makanya dia suka banget ini ya. Wih, ini bisa dibuka ya? Ini diajak jalan-jalannya kapan nih? Ayo. Hah? Tapi lagi kempes-kempes mulu nih, mobilnya terus lagi. Bukan kan? Yang dekat aja. Gue takutnya ada yang bocor. Ada yang lepas sih. Kenapa? Wih. Ini keren Gofar. Iya coba. Suka tuh yang kebuka begini tuh Far. Iya ini cabrio bisa dibuka atapnya. Jadi ini hardtopnya dibuka, nanti dipencet keluar softtop lagi, jegrek bisa kebuka banget. Kalau ini wagon, tipenya wagon sama nih E36, tapi iya. Wagon. Nah ini kemarin gue punya E39 wagon, yang gue bilang mobil impian gue dulu. Karena udah kayak, wah ternyata gue pengen mobil yang lain, gue butuh karena ini. Jadi sama nih E36. Gitu, lumayan lah. Jadi udah bawa siapa aja? Wah kalau mobil gua mbak, kalau naik mobil yang ini harus milih-milih ceweknya. Serius? Iya. Ada satu mobil gua VW Golf tahun 78. Kenapa harus milih-milih? Maksudnya gimana? VW Golf tahun 78 itu VW Golf MK1 1978. Itu cuma 2 orang yang pernah naik cewek. Dan itu orang yang spesial. Kenapa gitu? Karena menurut gue kalau kita punya mobil kesayangan, itu naik sama orang yang sayangan juga. Oh gitu. Iya. Berarti gue nggak bisa lah naik mobil ini ya? Iya nanti lu naik pick up aja mau. Gila lu segitunya banget sama mobil ya? Iya harus, dan gue nggak pernah mobil segala macam ya, colongan megang pernah ya. Tuh, cuma kan? yang genjol-genjol gitu, yang mesum, gue nggak pernah mbak. Gitu. Karena menurut gue itu haram dilakukan di mobil kesayangan. Oh. Iya. Oke. Karena kan kita pakai kerja, apalagi ini gue bangun dengan sepenuh hati gitu kan. Terus lu pakai mesum dalam mobil, wah itu udah menyalahi kodrat lu sih. Karena lu nggak sayang lagi mobil lu. Oke. Iya. Ngerti Pak, ngerti. Iya. Ya kan tinggal nyewa hotel. Tuh. Dasar. Susah amat sih. Sensasi kok dalam mobil tuh gimana sih? Jadi impian orang macam-macam ya gue. Iya, betul. Sejauh ini impian lo semua tercapai? Amin. Mudah-mudahan ntar ada impian-impian lagi berikutnya yang lagi, kan tugas dalam hidup kan mengumpulkan kata pernah. Amin. Betul. Jadi ya semoga kata pernah gue udah makin banyak lah, dan teman-teman juga nih. Makasih Gofar untuk hari ini. Sama-sama Mbak Asri. Mudah-mudahan menginspirasi semuanya ya. Amin. Sampai ketemu lagi. Bye. Nguras ngobrol bareng Asri Oles. Ngeri nih mobilnya.